malam di kampus selalu punya cara sendiri untuk mengajari kita sesuatu. Bukan pelajaran di papan tulis, melainkan rasa takut yang pelen-pelen meresap, lampu koridor yang berkedip, suara angin yang mengibas daun di halaman, jam digital yang terus berdetak di ruang-ruang kosong. Semuanya seperti bisik-bisik yang menunggu untuk jadi cerita. Di antara bisik-bisik itu, ada satu nama yang membuat tubuh banyak mahasiswa menegang saat disebut Pak Surya. Bukan karena ia jahat tanpa alasan. Ia orang yang disiplin sampai ke tulang, menganggap kesalahan kecil sebagai bukti kurangnya usaha. Tapi ada cara ia menuntut itu yang membuat mahasiswa menunduk ketika namanya disebut. Pada malam-malam tertentu, ada yang merasa punggungnya merinding, namun tetap memikirkan angka-angka di ujian karena takut nilai anjlok, takut diingat terus sebagai mahasiswa yang tidak serius. Rani termasuk salah satu dari mereka. Kampus itu bukan kampus besar yang megah. Ia tua, berdinding bata yang mulai retak, pohon-pohon tua berdiri berjajar di halaman seperti penjaga yang letih. Di siang hari, halaman dipenuhi tawa mahasiswa dan pedagang minuman. Di malam, ia berubah menjadi tempat lain, sepi, penuh bayang-bayang yang tampak bergerak sendiri. Jika kamu salah lihat, Rani sudah terbiasa melewati lorong-lorong itu, tetapi selalu dengan langkah yang sedikit lebih cepat ketika mendengar namanya dipanggil oleh teman sekelas. Ketika ada tugas dadakan, Pak Surya adalah sosok yang mudah dikenali. Rambutnya tipis, kacamata kotak yang selalu menempel, pandangan tajam yang seakan mengukur setiap bagian dari tugas kita, dan suara yang tegas sampai membuat ruangan menyusut. Ia terkenal sebagai dosen killer, bukan sekadar bercanda di grup, tapi nyata, nilai-nilai yang jatuh drastis, komentar pedas yang membuat beberapa mahasiswa menangis diam-diam di WC, dan kebiasaan memanggil mahasiswa yang nilainya nyaris ke ruangannya. Untuk remedial yang kadang berlanjut larut malam, Rani sering jadi sasaran itu. Nilainya selalu pas-pasan, tidak buruk, tapi tidak cukup untuk jadi contoh. Ia bukan tipe mahasiswa yang malas, tetapi hidupnya tidak banyak ruang untuk belajar sampai larut. Ada urusan keluarga, kerja paruh waktu sesekali, dan harapan yang terus menekan bahu kecilnya. Ketika mendapat teguran dari Pak Surya, teguran itu menancap lebih dalam daripada sekadar komentar akademis. Seolah-olah ada mata yang ikut menilai seluruh alasan kenapa Rani tidak bisa sempurna di ruang kelas yang itu. Ketika Pak Surya mengajar, ada aura dingin yang sulit dijelaskan. Ia menyusun materi dengan detail, menuntut jawaban yang jelas, dan ketika seorang mahasiswa menjawab dengan setengah ragu, suaranya menjadi tajam. Jangan setengah-setengah, ini bukan hanya soal nilai. Beberapa mahasiswa melihatnya sebagai pembentuk karakter, yang lain menyimpannya sebagai trauma kecil yang akan mereka ceritakan suatu hari nanti sambil tertawa. Rani, ia berusaha menahan napas tiap kali itu terjadi, memandang papan tulis sambil mengatur ritme napas supaya wajahnya tidak terlihat gugup. Rumor tentang Pak Surya beredar pelan seperti kabut. Ada yang bilang ia tidak pernah libur, bahkan saat sakit ia tetap datang. Ada yang bilang ia pernah mengoreksi lembar jawaban sampai malam karena merasa kewajiban itu tidak boleh ditunda. Di antara rumor itu ada yang lebih samar. Beberapa mahasiswa mengaku pernah menerima pesan malam dari nomor yang katanya milik Pak Surya, memerintahkan hadir untuk bimbingan di waktu yang tidak masuk akal. Biasanya pesan-pesan itu dianggap prank, sampai Rani menerima satu sendiri malam itu. Setelah kuliah, Rani pulang ke kos dengan kepala penuh angka, dan kali ini juga dengan pesan yang mampir di teleponnya. Pesan sederhana, datang ke ruang 204 jam 10 malam. Kita remedial. Ia menatap pesan itu lama. Jari-jarinya dingin, walau udara di jalan masih hangat.
Jam sudah menunjukkan hampir 9. Kampus biasanya tutup jam 8. Penjaga sudah mulai merapikan kursi. Mengapa Pak Surya mengirim pesan malam seperti itu? Teman-teman Rani menanggapi beragam. Sebagian menyuruhnya mengabaikan. Sebagian lagi bercanda bahwa itu mungkin jebakan untuk ujian kejutan. Tapi di dalam dada Rani ada ketakutan lain. Bukan hanya takut pada teguran atau pada nilai, tapi takut akan kata-kata Pak Surya yang tajam. Jika ia tak datang, apakah itu berarti nilai yang buruk? Jika ia datang, apa yang akan menantinya di kampus yang sepi itu? Ia memilih opsi yang paling manusiawi. Ia tidak ingin kegagalan menjadi catatan yang menempel untuk selamanya. Ia memilih untuk datang. Keputusan itu datang bukan dari keberanian, melainkan dari kecemasan yang menjerat. Sepanjang perjalanan menuju kampus, Rani mengulang-ulang jawaban untuk sol-sol yang mungkin diberikan malam itu. Ia membayangkan Pak Surya duduk dengan kacamata rendah di ujung hidung, menulis komentar di lembaran yang tak henti-hentinya. Pikiran itu membuat setiap langkah menjadi berat. Lampu-lampu jalan di depan fakultas berkedip. Angin malam membawa bau hujan, meski langit tampak cerah. Di hati Rani, malam itu terasa seperti lembar kosong yang menunggu sesuatu untuk ditulis, tapi ia tak tahu apakah yang akan ditulis adalah pelajaran atau sesuatu yang lain. Sebelum sampai ke gedung, Rani sempat berhenti di warung kecil untuk membeli minuman hangat. Penjual warung, seorang bapak parubaya, menatapnya lama ketika ia menyebut ruang ke-204. Jam segitu? Waduh, anak-anak sekarang banyak yang berani ya, ujarnya sambil tersenyum kecut. Rani membalas senyum tipis karena tak ingin menjelaskan lebih jauh. Hatinya berdebar, namun tekad kecil mengatakan kalau ini cara untuk lulus, maka ia harus melakukannya. Ia meneguk minuman itu seperti menyerap sedikit keberanian. Di ambang pintu gedung fakultas, suasana berubah. Suara kendaraan tak terdengar lagi, hanya gema, langkah kaki Rani, dan bunyi sepatu yang menghentak lantai. Lampu koridor sebagian besar padam, hanya beberapa emergency light yang memancarkan sinar temaram, menciptakan bayangan panjang yang merayap di dinding. Papan pengumuman yang biasanya penuh poster mahasiswa kini kosong, menambah kesan sepi. Rani menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke tangga menuju lantai 2. Tempat ruang 204 berada. Setiap anak tangga yang ia injak terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia mencoba menghibur diri. Ini hanya pertemuan biasa. Ia pernah menunggu lebih sulit untuk ujian, lebih lama di perpustakaan, tapi sesuatu tentang malam, tentang hening yang menempel, membuat segala alasan yang biasa gagal bekerja. Di antara desah angin dan suara dia sendiri, ia merasa dunia malam kampus ini menaruh perhatian khusus padanya. Menunggu apakah ia akan menyerah atau bertahan di depan pintu ruang 204. Roni berhenti. Pintu itu setengah terkunci, cahaya dari dalam temaram, lampu neon berkedip. Ada aroma kapur tulis mingle dengan bau debu lama. Aroma itu seperti mengingatkan Rani pada ruang ulangan yang ia benci sekaligus rindukan. Jari-jarinya gemetar ketika ia membuka pintu perlahan. Di dalam, ada satu sosok berdiri menghadap ke papan tulis. Tidak berbalik, tidak bergerak. Hati Rani serasa berhenti sekejap. Sosok itu tampak tinggi. Bahunya membentuk bayangan yang tegap. Suara ketika sosok itu bicara rendah, berat, dan tenang, menjebol ketenangan malam Rani. Duduk, katanya. Nada suaranya sama seperti di siang hari, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada jarak yang lebih dalam antara kata dan suara. Rani duduk dan mengeluarkan buku catatannya. Ada teori-teori yang tiba-tiba terasa samar, tetapi tangan Rani terus menulis. Menulis untuk menahan kepanikan agar tidak meledak menjadi tangisan. Di sana, di bawah cahaya lampu yang berkedip, Rani melihat Pak Surya mengajar bukan sebagai sosok yang hanya menuntut kepandaian,
melainkan sebagai bayangan dari aturan yang tak boleh dilanggar. Di sanalah dengan Rani duduk, menatap papan, dan merasa, meski belum bisa menamainya dengan kata, bahwa malam itu akan jauh lebih panjang dari jam yang tertera pada jam dinding. Ada sesuatu yang menunggu di bawah ketenangan suara guru itu. Sesuatu yang tidak hanya tentang pelajaran, tetapi tentang alasan mengapa beberapa orang terus kembali ke ruangan itu, meski mereka tahu ada sesuatu yang tak wajar. Di luar, koridor kampus tetap sunyi. Di dalam, sebuah papan tulis penuh dengan soal dan sebuah nama yang mengintimidasi. Rani menulis jawaban pertama. Tangannya gemetar sedikit, dan di sudut pikirannya, sebuah bisik samar berkata, "Jangan pernah mengira ruang kelas hanya di siang hari." Ruang 204 terasa seperti sebuah dunia kecil yang terpisah dari waktu. Cahaya lampunya redup, berkedip tiap beberapa menit, menciptakan jeda-jeda gelap yang membuat jantung Rani ikut berhenti sesaat. Pak Surya masih berdiri di depan papan tulis, punggungnya tegak, seolah ia tak pernah lelah berdiri berjam-jam. Rani mencoba fokus pada lembar soal di depannya, walau tulisan tangan Pak Surya terlihat sedikit bergetar, seperti dibuat terburu-buru atau dibuat oleh tangan yang lelah dalam cara yang aneh. Waktu terasa melambat. Rani tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Yang ia tahu hanya rasa dingin yang mulai menusuk kulit tangan dan tengkuknya. Bukan dingin AC. Kampus tidak menyalakan AC malam-malam seperti itu. Ini dingin yang berbeda. Dingin yang seperti berasal dari dinding-dinding tua, yang menyimpan rahasia yang tidak mau mereka ungkapkan. Di tengah keheningan itu, suara getar HP mengejutkan Rani. Ia buru-buru menoleh ke arahnya. Takut Pak Surya marah karena membawa HP saat remedial. Tapi yang unik, Pak Surya tidak bereaksi sama sekali. Tidak menoleh, tidak bertanya, tidak mengingatkan. Ia diam seperti patung yang diletakkan untuk mengawasi. Rani mengintip layar, HP-nya pelan-pelan dari balik buku. Satu pesan baru, no, tidak dikenal. Pesannya hanya satu kata, sudah sampai. Ronit, dia tidak membagikan lokasinya pada siapapun. Tidak seorang pun tahu ia kembali ke kampus malam ini. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin temannya bercanda atau pesan salah kirim. Tapi rasa tidak nyaman itu terus menyengat seperti bulu kuduknya yang berdiri tanpa perlu alasan. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, ia menggeser layar pesan itu. Sebelum ia sempat mengetik balasan, pesan kedua masuk. Masuk saja. Dia sudah menunggu. Detik itu juga, napas Rani tercekat. Ia menelan ludah dan memaksa dirinya bertanya dalam hati. Siapa yang menunggu? Siapa yang tahu ia di sini? Ia berani mengangkat kepala hanya untuk melihat apakah Pak Surya menatapnya atau tidak. Tapi ia tetap memunggungi Rani, tak bergerak sedikit pun, seolah pesan itu tidak ada hubungannya dengannya. Rani mengusap keringat dingin di telapak tangan. Perasaan tidak enak itu mulai tumbuh menjadi rasa takut yang nyata. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pintu. Dan menunggu ia sadar, ia mencoba mengerjakan soal kembali. Meski jari-jarinya kaku. Namun, ketika ia menunduk, tulisan di kertas tiba-tiba terlihat seperti mengalir turun. Huruf-hurufnya bergeser perlahan, seolah tinta itu belum kering dan sedang melarikan diri dari bentuk. Aslinya, Rani mengedipkan mata cepat-cepat, dan tulisan itu kembali normal. Pasti hanya halusinasi karena panik, pikirnya. Tapi hatinya tahu, itu bukan sekadar panik. Suara kursi bergerak membuatnya tersentak. Pak Surya mengambil kapur dan mulai menulis sesuatu di papan. Tapi gerakannya sangat lambat, seolah setiap huruf adalah beban besar yang harus ia angkat. Rani memperhatikan garis-garis kapur yang terbentuk, dan sesuatu terasa janggal.
bayangan tangan Pak Surya di papan. Terlihat aneh. Tidak ada bayangan dari tubuhnya yang lain. Hanya tangan yang bergerak pelan. Seperti tangan itu hidup terpisah dari sosoknya. Rani memalingkan wajah dan meremas roknya. Ia tidak boleh panik. Ini hanya kelas remedial. Ini hanya Pak Surya yang terlalu keras, terlalu disiplin. Namun, otaknya tidak berhenti mengulang pesan tadi. Sudah sampai? Dia sudah menunggu. Siapa dia? Kenapa pesannya terasa seperti memprediksi langkah Rani? Dan kenapa? Rasanya pesan itu bukan dari manusia. Rani mencoba mengatur napas. Ia memutuskan untuk bertanya. Suara dalam dirinya memaksa. Konfirmasi akan membuatnya lebih tenang. Pak, ini remedial untuk saya saja ya. Suara Rani pelan, hampir bergetar. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia tetap berdiri menghadap papan. Dan saat akhirnya ia bersuara, nadanya datar sekali, tanpa intonasi. Belajar yang benar. Kau belum boleh pulang. Ronnie terdiam. Jawaban itu bukan jawaban. Itu seperti rekaman yang diputar ulang tanpa roh, tanpa ekspresi. Ia menggigit bibir, menahan rasa takut yang semakin menekan dadanya. Tanpa ia sadari, jam di dinding telah menunjukkan 10,45 malam. Terlewat hampir 1 jam sejak ia duduk. Tapi ia merasa seperti terkurung lebih lama dari itu. Tiba lampu di atas kepala ikut berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan seluruh ruangan menjadi gelap selama setengah detik. Dalam gelap itu, Rani merasa hanya dengan indera keenam yang terbangun bahwa Pak Surya tidak memunggunginya lagi. Seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat, terlalu dingin, terlalu menekan. Ketika lampu kembali menyala, Rani mendongak cepat. Pak Surya masih di depan papan, tidak bergerak, tidak menoleh, seolah sejak awal ia tidak pernah berpindah. Tapi dada Rani berdegup kencang, seolah tubuhnya berkata, baru saja ada sesuatu di belakangmu tadi. Ia mencoba kembali fokus pada soal, namun jantungnya tak berhenti berdegup keras hingga suara itu mengalahkan hening ruangan. HP Rani kembali bergetar. Ia menoleh, refleks, dan kali ini pesannya membuat darahnya serasa membeku. Sudah lihat dia? Pesan itu datang tepat saat lampu kembali redup setengah. Rani tidak bisa menahan lagi. Ia menutup buku cepat-cepat. Tangannya gemetar. Hebat. Engine clear. Bahkan jika Pak Surya marah, ia tidak peduli. Pak, saya izin ke toilet sebentar. Suaranya patah, tetapi ia segera berdiri sebelum mendengar jawaban apapun. Pintu ruang 204 terasa berat saat ia tarik, seperti ada sesuatu menahan. Begitu pintu terbuka, udara luar menerpa wajahnya, tapi tidak mengurangi rasa dingin yang menusuk kulit sejak tadi. Koridor gelap, hanya ada sedikit cahaya dari ujung lorong tempat tangga berada. Suasana di luar kelas terasa lebih sunyi daripada seharusnya, seolah seluruh gedung sedang menahan napas. Ketika Rani mulai berjalan, HP-nya kembali bergetar, pelan, terus-menerus. Seakan pesan itu dikirimkan. Tergesa-gesa, ia membuka layar, dan matanya membesar. Layar penuh deretan pesan yang muncul lebih cepat dari bisa ia baca. Jangan lihat belakang, jangan balik. Buka pintunya lagi. Pesan terakhir membuat kakinya melemas. Itu bukan dosamu. Rani berhenti di tengah lorong. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir dari punggung hingga ke siku. Di belakangnya, dari balik pintu ruang 204, terdengar suara kursi bergeser pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang atau sesuatu sedang bangkit. Rani berdiri di tengah koridor gelap itu. Tubuhnya gemetar.
Sementara pesan terakhir yang baru ia baca menancap dalam-dalam kepikirannya. Itu bukan dosen, getaran halus menjalar dari tengkuk sampai ke tulang belakangnya. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka dalam pikirannya. Pintu yang memperlihatkan bahwa apa yang ia hadapi di ruang 204 tadi mungkin memang tidak sepenuhnya manusia. Koridor terasa semakin panjang. Lampu emergensi yang rimeng membuat bayangan pintu dan gugong-gugong ia tampak seperti tengen-tengen yang memanjang, menunggu, menyentuh siapapun yang lewat. Rani memaksakan napas yang lebih stabil, tetapi napas itu justru terdengar terlalu keras di keheningan. Dari dalam ruang 204, suara kursi bergeser lagi. Lebih dekat. Rani tidak menoleh. Ia memaksa kakinya bergerak, meski langkah pertamanya terasa seperti berjalan di lumpur. Ia baru saja melewati 3 pintu ketika udara di belakangnya berubah. Terasa berat, dingin, dan seolah ada sesuatu yang mengintai dengan tatapan kosong. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah tidak ada suara langkah mengikuti, hanya gesekan kursi tadi yang mendadak berhenti. Terlalu sunyi, terlalu tidak wajar. Rani mempercepat langkah. Ia ingin turun tangga ke luar gedung dan pulang selelalelania. Tidak peduli dengan remedial, tidak peduli dengan nilai. Ia hanya ingin selamat. Ketika akhirnya ia mencapai ujung koridor, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh pegangan tangga. HP-nya berbunyi lagi. Satu pesan. Pendulum Seima dengan hati-hati. Rani membuka layarnya. Jangan lari. Dia tahu. Jantungnya serasa terhenti. Dia tahu. Rani kabur. Tahu. Rani sadar. Tahu. Rani sudah melihat hal yang tidak seharusnya. Rani tidak punya waktu untuk mencari jawabannya. Karena tiba-tiba lampu koridor padam. Semuanya gelap total, menelan seluruh lantai 2 kampus. Rani menahan teriakan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Lebih baik diam. Lebih baik tidak membuat suara. Di dalam kegelapan, ia tahu sesuatu bisa mendengarnya. Lebih baik daripada manusia manapun. Ia meraba dinding, mencari arah tangga. Sentuhan beton itu terasa dingin, basah, aneh, karena siang tadi dinding itu kering dan berdebu. Jari-jari Rani gemetar, tetapi ia tetap meraba pelan, langkah kecil demi langkah kecil. Namun, saat ia baru melangkah 2 kali, sebuah suara pelan muncul dari arah ruang 204. Sangat pelan, songgot data, dan sangat mirip dengan suara Pak Surya. Rani, suara itu memanjang, seret, seperti pita rekaman lama yang sudah setengah rusak. Rani membekap mulutnya sendiri. Dadanya naik turun cepat. Lututnya hampir tidak kuat menopang tubuhnya. Rani, kau belum selesai. Kata-kata itu bergema di koridor gelap, memantul dari dinding ke dinding. Namun di dalam gema itu, Rani mendengar sesuatu yang berbeda. Nada yang bukan manusia. Seolah ada 2 suara yang berbicara bersamaan. Satu rendah dan berat. Satu lagi seperti desis. Rani memejamkan mata, menahan air mata yang menggenang. Ia tahu satu hal. Ia tidak boleh menjawab. Di keheningan itu, ia mendengar suara langkah. Langkah pelan, teratur, mendekat. Dari ujung koridor, Rani memaksa tubuhnya bergerak lagi, merayap di sepanjang dinding menuju tangga. Setiap satu langkah terasa bersamaan dengan satu langkah dari sosok itu. Ketika ia akhirnya menemukan pegangan tangga, tangan Rani hampir lemas karena lega. Ia meraih besi itu kuat-kuat dan mulai menuruni tangga perlahan. Namun ketika ia melewati anak tangga ketiga, lampu emergency di bawah tangga mendadak hidup. Meskipun redup, cahayanya cukup untuk membuat Rani melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti di lantai bawah.
Tepat di tengah lorong, ada bayangan seseorang. Bayangan itu berdiri tegak, memanjang ke belakang. Tetapi tubuh pemilik bayangan itu tidak terlihat. Hanya bayangannya. Bayangan yang sangat jelas. Seolah bayangan itu milik sesuatu yang tidak seharusnya punya bentuk. Rani menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak menjerit. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi arahnya menghadap ke tangga, menghadap ke tempat Rani berdiri. Detik berikutnya, bayangan itu bergerak. Bukan maju, bukan mundur, tapi merayap naik ke tembok, seperti makhluk tak berbentuk yang tidak mengenal hukum gravitasi. Rani tersentak dan hampir kehilangan keseimbangan. Ia berbalik ingin naik kembali ke lantai 2, tapi dari atas tangga, suara langkah itu semakin dekat. Terjebak. Ia benar-benar terjebak. Dalam kepanikan itu, naluri Rani mengambil alih. Ia berlari melewati lorong bawah tanpa melihat kiri kanan, hanya mendengar detakan jantungnya sendiri yang nyaris memekakan telinga di tengah pelariannya. Pintu ruang TU terbuka sedikit. Cahaya remang dari dalam ruangan membuat Rani spontan mendorong pintunya dan masuk ke dalam, berharap bisa bersembunyi. Pintu ia tutup perlahan sampai hanya ada celah kecil. Lorong luar kembali gelap, sunyi. Tidak ada langkah. Untuk sesaat, ia mengira sosok itu pergi, sampai ia melihat sesuatu dari celah pintu. Sebuah bayangan hitam muncul pelan dari balik dinding lorong, bukan berjalan, tapi melongker, seperti asap kental. Bayangan itu berhenti, tepat di depan pintu itu, diam, seolah sedang mengendus, mencari Rani. Rani menahan napas sampai dadanya sakit. Air mata menetes, tanpa ia sadari. Dalam kegelapan, tangannya mencari pegangan apapun, meja, kursi, something to ground her. Dan saat ia menyentuh permukaan meja, HP-nya bergetar lagi. Tidak keras, tidak lama, tapi cukup untuk memecah seluruh kesunyian. Rani refleks menggigit bibir agar tidak menjerit. Ia menatap layar HP dengan tangan gemetar. Pesannya hanya 3 kata. Lari. Sekarang. Dance. Bayangan di luar pintu menoleh cepat ke arah celah itu. Gerakannya terlalu cepat, terlalu tidak manusiawi. Rani tahu, ia tidak punya waktu lagi. Malam itu, kampus terasa seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan manusia. Hanya lampu taman yang berkedip pelan, membentuk bayangan-bayangan bengkok di tanah. Nina berjalan cepat sambil menahan napas, memegang senter kecil dari ponselnya dan memastikan ia tidak menengok ke belakang. Ia takut kalau bayangan itu mengikuti. Ia tahu wajah dosen itu, Profesor Arun, tidak punya bayangan saat muncul di depan ruang kuliah malam itu. Sejak saat itu, ia tidak bisa tidur. Semua terasa salah. Semua terasa seperti ada yang sedang mengawasinya dari balik gelap. Tapi malam ini, ia kembali ke kampus. Karena sebuah pesan yang seharusnya tidak mungkin ada. Nina, kamu tertinggal modulku. Ambil di ruang ke-3,12 sekarang. Profesor Harunina menatap pesan itu di layar ponsel sambil gemetar. Jemarinya dingin. Kakinya rasanya ingin kabur jauh dari kampus. Tapi ia juga punya rasa takut lain, takut kalau nilainya anjlok, takut kalau salah satu dosen paling ditakuti, semua mahasiswa itu marah padanya. Walaupun ia tahu di balik rasa takut akademik itu, dosen itu sudah meninggal 2 bulan lalu. Ia sudah lihat sendiri rumah profesor itu. Kosong, debu tebal, foto keluarga dilepas dari dinding, jendela terbuka, dan tirai koyak seakan ditarik seseorang dari dalam. Dan tetap saja pesan itu muncul. Nina, udah, jangan, kamu kan muridku yang paling rajin. Pesan kedua muncul. Wajah Nina memucat seketika. Tidak ada manusia yang bisa mengirim pesan seperti ini. Noma, seharusnya sudah hangus.
Setelah kecelakaan yang menewaskan dosen itu, Nina memaksa dirinya naik ke lantai 3. Tangga kampus malam hari terdengar lebih luas dari biasanya Gema. Langkah kakinya seperti berjalan bersama 2 atau 3 orang lain. Setiap sudut terasa memantulkan suara yang bukan berasal darinya. Saat melewati lorong lantai 2, ia sempat melihat sesuatu. Refleksi kaca pintu perpustakaan. Samar, seperti laki-laki berkacamata, berdiri diam di ujung tangga. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Nina menggigit bibir dan mempercepat langkah. Ruang 3,12 lorong. Lantai 3, jauh lebih gelap. Lampu di dekat ruang 3,12 mati sepenuhnya, seolah sengaja dibiarkan tanpa penerangan. Nina berhenti, tepat di depannya. Nomor pintu terlihat retak. Angka 2 hampir terkelupas. Tangan Nina gemetar saat mengulurkan tangan ke gagang pintu. Gagangnya dingin-dingin seperti logam yang dibiarkan di dalam freezer. Saat disentuh, klik. Pintunya membuka sendiri. Aroma lembab dan kertas tua menyeruak keluar, bercampur dengan sesuatu yang seperti tanah bak, seperti ada yang baru digali. Senter ponsel Nina bergetar pelan, karena tangannya begitu gugup. Ia melangkah, 1 langkah, lalu pintu tertutup pelan di belakangnya. Ia menelan ludah. Udara di ruangan terasa berbeda. Ada meja profesor di ujung ruangan, tapi bentuknya seperti bergeser sedikit. Tidak seperti posisi terakhir kali ia lihat. Kursi dosen menghadap papan tulis, dan papan tulisnya penuh katetan-katetan kapur. Catatan yang bukan tulisan hari ini. Semua tulisan itu familiar, Nina bisa mengenalinya. Tulisan tangan Profesor Harun dengan gaya huruf khasnya yang miring, tajam. Belajar malam adalah kunci keberhasilan. Kalian harus siap menghadapi ketakutan kalian sendiri. Mahasiswa adalah bayangan dari dosennya. Nina bergidik. Di meja dosen ada map merah. Map tua, tebal, warnanya kusam, seperti terkena air banyak kali. Di atasnya tertulis nama. Nina Apriliania tidak pernah merasa memilikinya. Tapi map itu jelas-jelas baru saja digunakan. Kapur di papan masih belum benar-benar kering. Dengan napas berat, ia meraih map itu. Saat tangannya menyentuh permukaannya, sesuatu terasa aneh, seperti denyut lembut dari dalam map, seolah ada sesuatu yang masih hidup. Nina ingin menjatuhkan map itu, tapi sebuah pesan masuk lagi. Bagus, kamu sudah ambil. Sekarang, buka. Nina membeku. Ada tarikan halus dari arah papan tulis, seperti seseorang berdiri memandangnya. Ia tidak berani menengok. Ia takut melihat sesuatu yang lebih baik tidak dilihat manusia. Tapi suara itu muncul. Suara kapur bergerak sendiri. Krek, krek. Huruf baru muncul di papan. Aku bangga kamu datang. Nina akhirnya menengok. Tidak ada wujud manusia. Tidak ada tubuh. Tapi kapurnya bergerak sendiri. Menulis pelan. Huruf demi huruf. Aku masih gurumu, Nina. Nina melangkah mundur. Punggungnya menempel pintu. Jantungnya seakan menabrak rusuk. Tidak, ini tidak nyata, gumamnya. Ponselnya bergetar keras. Satu pesan lagi muncul. Jangan lari, kamu tidak sendirian di sini. Dan saat Nina menurunkan ponsel perlahan, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Di kursi dosen, sebuah bayangan manusia duduk diam. Bayangan itu tidak berasal dari apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada sumbernya. Tapi bayangan itu ada seakan seseorang yang tak kasat mata sedang duduk di sana, memandangi Nina tanpa kelopak mata. Cahaya ponselnya bergetar, meredup, seolah tersedot sesuatu dari ruangan ini. Lalu suara napas panjang terdengar dekat telinganya.
sangat dekat. Nafas yang dingin, nafas yang tidak mungkin milik manusia. Belajar, Nina. Suara itu berbisik, lembut, tapi terperangkap di antara dunia, orang hidup dan orang mati. Lalu pintu di belakangnya bergetar keras. Bruk, bruk, bruk. Seakan ada yang berusaha masuk atau keluar. Nina menjerit kecil dan memeluk map itu erat-erat. Ia tidak tahu harus lari ke arah mana. Ia terjebak, dan di papan tulisan terakhir muncul. Tulisan yang membuat lututnya lemas. Aku belum selesai mengajar kalian, dan aku tidak mati sendirian. Pintu di belakang Nina terus bergetar keras, seolah sesuatu sedang mencoba masuk dari luar atau mungkin mencoba keluar dari ruang 3,12 sejak lama. Bruk, brok, brok. Bunyi itu menghantam udara seperti palu besar memecah ketenangan malam. Nina jatuh terduduk, memeluk map merah yang dingin, seperti baru diangkat dari kuburan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi tubuhnya terasa kaku seperti diikat sesuatu yang tak terlihat. Bayangan di kursi dosen masih diam, tapi tidak pasif. Seperti sedang memperhatikan napas Nina, mengukur ketakutannya, mengawasi setiap detik ia memilih untuk tidak melarikan diri. Nina menatap ke lantai, berharap sesuatu berubah, tapi kemudian ia sadar. Bayangan itu perlahan memanjang, seperti ditarik keluar oleh sesuatu yang tak punya bentuk. Bayangan manusia normal tidak akan bergerak tanpa sumber cahaya. Namun ini, bayangan itu seperti makhluk hidup yang baru bangun, menggeliat, merangkak pelan ke arah Nina. Nina menggeser tubuhnya ke belakang, tapi pintu di punggungnya tiba-tiba berhenti bergetar. Hening mendadak yang muncul justru lebih menakutkan. Keheningan itu bukan keheningan biasa. Keheningan itu seperti tanda bahwa sesuatu di belakang pintu sedang mendengarkan. Map merah yang berdenyut. Nina menatap map merah itu. Ia belum berani membukanya, tapi ia tahu ada alasan mengapa profesor atau apapun itu yang mengaku sebagai profesor memaksanya datang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya sedikit. Aroma tanah basah langsung keluar, bukan aroma kertas tua. Ini seperti membuka lubang makam. Di halaman pertama ada foto-foto kelas, foto Nina bersama teman-temannya, foto mereka saat presentasi. Semua normal, sampai halaman-halaman berikutnya berubah drastis. Foto-foto itu sama, tapi dengan kondisi berbeda. Wajah-wajah mahasiswa tergores, seperti dicakar sesuatu. Mata mereka disilang dengan tinta hitam pekat. Beberapa foto memiliki tulisan tangan Profesor Harun. Tidak fokus, tidak layak lulus, murid harus dibentuk sesuai dosennya. Nina menutup mulutnya, menahan rasa mual. Ini bukan sekadar dokumen akademik, ini obsesi. Dan yang paling mengerikan, ada satu foto dirinya di halaman terakhir. Ia sedang berjalan di lorong kampus malam hari, mengenakan tas yang sama dengan tas yang dipakainya sekarang. Tapi foto itu diambil dari belakang, di sudut yang tidak masuk akal seperti dari langit-langit. Dan tertulis, "Kamu yang paling patuh, kamu yang paling cocok." Nina menelan ludah. Ada seseorang atau sesuatu yang terus mengikutinya. Bayangan yang bangun. Negara enggak mungkin. Ini enggak nyata. Suara Nina bergetar. Namun bayangan di lantai merespons. Bayangan itu membesar, menjadi gelap pekat seperti tinta yang tumpah. Ia merayap, mendekat, lalu naik ke dinding, seperti cairan hidup yang mencari bentuk. Nina menahan napas, tertegun, takut sampai tubuhnya terasa bukan miliknya. Bayangan itu akhirnya membentuk siluet, bukan manusia. Bentuknya miring, seolah tulangnya patah di beberapa tempat. Kepala bayangan itu menunduk tidak wajar. Lalu satu tangan panjangnya menunjuk Nina. Dan di dinding
Huruf-huruf muncul sendiri. Ikuti, Nina menabrak pintu belakangnya tanpa sadar. Pintu itu langsung membuka sendiri, seolah menunggu momen ia menyentuhnya. Lorong gelap menyambutnya, tapi gelapnya malam itu terasa lebih penuh dari biasanya. Seakan lorong itu bukan lorong kampus, melainkan tempat lain yang jauh lebih tua. Namun Nina tidak punya pilihan. Ia berlari. Lorong yang berubah wajah setiap langkah rasanya membawa Nina ke tempat yang berbeda. Meski ia tahu ia masih berada di lantai 3 kampusnya, tapi lampu-lampu lorong itu mulai redup satu persatu saat ia melewatinya, seperti kehadirannya menyedot cahaya hidup dari setiap bohlam. Saat ia menengok ke belakang, bayangan itu merayap di lantai seperti asap hitam. Tidak berlari, tidak melompat, tapi kecepatannya lebih cepat dari manusia berjalan. Nina berlari lebih cepat, napasnya tersengal, jantungnya seperti ingin meledak. Tiba-tiba, seseorang muncul dari ujung lorong. Nina, itu suara Rina, temannya yang sering satu kelompok dengannya. Rina berlari ke arahnya dengan wajah panik. Nina, kamu ngapain di sini? Udah. Malam banget, aku dengar suara orang jerit dari atas. Aku kira ada sesuatu. Bayangan. Ruang 3,12. Harun dia. Rina memegang bahu Nina, mencoba menenangkan. Nina, tenang dulu. Kamu ngomong apa sih? Profesor Harun. Udah. Tengok belakang. Rina menoleh. Dan di ujung lorong, bayangan itu berhenti. Bergerak, tapi memanjang ke arah mereka. Seperti lidah kegelapan. Mata Rina membesar. Ya Tuhan, itu apa? Nina menarik tangan Rina. Mereka lari bersama. Setiap kali menoleh, bayangan itu semakin dekat. Tidak bersuara, tidak berkedip, tidak berubah bentuk, tapi semakin jelas bahwa ia bukan bayangan profesor. Ia adalah bayangan tanpa tuan. Bayangan yang tetap hidup, bahkan ketika pemiliknya sudah mati. Menuju tangga mereka, hampir sampai di ujung lorong. Tangga terlihat 3 meter lagi, hanya 3 meter lagi. Namun, tiba-tiba, dari arah bawah, ada suara langkah pelan, lambat, berat, seperti seseorang yang kakinya diseret saat naik-naiknya berhenti. Rina ikut berhenti. Napasnya tercekat di bawah sana. Sesuatu muncul dari gelap. Sosok laki-laki. Burgess Campus berjalan naik sangat perlahan dengan kepala sedikit menunduk. Nina tahu siluet itu. Ia hafal cara lelaki itu berjalan. Ia hafal bentuk kacamatanya. Profesor Harun. Tapi siluet itu tidak punya bayangan. Tidak sama sekali. Rina, bisik Nina lirih. Kiaba, bayangan tanpa tuan di belakang mereka. Tuan tanpa bayangan di depan mereka. Dan lorong itu mendadak lebih sempit. Udara terasa tercekik. Profesor Harun mengangkat wajahnya. Matanya gelap seperti 2 lubang tak berujung. Lalu ia bicara dengan suara parau yang terdengar seperti keluar dari perut bumi. Pelajaran belum selesai. Angin pagi seharusnya membawa ketenangan. Tapi bagi Nina, dunia masih terasa gelap. Meski matahari sudah tinggi, matanya sembab, tubuhnya lelah, dan pikirannya masih bergema dengan suara yang memanggilnya semalam. Pelajaran belum selesai. Ia terbangun beberapa jam lalu dengan tubuh gemetar, masih mengenakan baju yang sama. Ingatan tentang malam itu muncul dan hilang, seperti bayangan yang bergerak sendiri lorong gelap. Sosok Harun yang tak punya bayangan, serta bayangan hitam tanpa bentuk yang mengejar dari belakang. Rina menemaninya semalaman. Mereka duduk berdua tanpa banyak bicara. Kadang hanya menangis, kadang hanya bengong ke pintu kamar, seolah sesuatu bisa masuk kapan saja. Sekarang, setelah napas mereka sedikit teratur, barulah ketakutan digantikan oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu
yang lebih kuat daripada rasa takut. Karena ada satu hal yang terus menghantui pikiran Nina. Mengapa sosok itu ada di kampus malam-malam? Dan mengapa ia tahu nama Nina? Hanya ada satu tempat yang mungkin memberi jawaban. Rumah Harun. Perjalanan ke rumah sang dosen Rina berkali-kali memegang lengan Nina. Apa kita yakin mau ke sana? Aku harus tahu, Rin. Jawab Nina pelan. Kalau aku nggak cari tahu, dia akan terus manggil aku. Dia tahu rumahku. Dia tahu jadwal kuliahku. Dia tahu semuanya. Rina Terdium. Apa yang dikatakan Nina benar. Kita bareng. Ucap Rina akhirnya. Kalau kamu mati, aku ikut mati. Astaga Rina, jangan ngomong gitu. Ya, tapi kan aku takut sendirian. Humor pendek itu tidak membuat mereka tertawa, tapi cukup untuk membuat dada terasa sedikit ringan. Mereka naik ojek ke arah perumahan Harun. Semakin mendekati lokasi, suasana semakin sunyi. Rumah-rumah berdiri rapat tapi tidak ada satupun suara kehidupan. Tidak ada anak bermain. Tidak ada suara TV. Tidak ada satpam ronda. Hanya jalan panjang dengan daun-daun kering berserakan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang berbeda dari lainnya. Rumah itu tidak hanya sepi. Rumah itu tampak ditinggalkan. Pagar besinya berkarat tebal. Jendela kacanya berdebu. Rumput di halamannya hampir setinggi lutut. Atapnya menghitam seperti habis terbakar sebagian. Nina menggigil, bukan karena angin. Rumah itu seperti bangkai dari masa lalu. Rin, ini serius rumah dia. Iya, ini alamat yang aku dapat dari senior angkatan lama. Senior? Nina menatap heran. Iya, katanya mereka juga pernah ngalamin kelas malam sama Pak Harun. Rina menelan ludah, tapi nggak ada yang berani cerita lebih jauh. Nina menatap pagar karat itu lagi. Ini bukan rumah yang ditinggalkan 2 hari. Ini seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Tapi data kampus bilang, Harun masih mengajar sampai beberapa minggu lalu. Itu berarti ada yang tidak beres. Tetangga yang muncul. Tanpa suara saat mereka hendak masuk halaman, suara seseorang terdengar pelan dari samping. Cari siapa? Nina dan Rina hampir melompat saking kagetnya. Seorang ibu tua berdiri di sebelah rumah. Rambutnya putih semua, tapi rapi. Matanya cekung, tapi sorotnya tajam. Seperti orang yang sudah terlalu lama memerhatikan sesuatu. Kakami, cari Pak Harun. Bu, kata Nina dengan suara pelan. Ibu itu mendekat. Langkahnya lambat, tapi matanya tidak berkedip. Kalian mahasiswa ya? Nina dan Rina saling pandang. Iya Bu. Ibu itu menghela napas panjang. Kalian ini anak-anak. Kenapa masih nyari orang mati? Kata-kata itu menghantam seperti palu. Rina langsung menegakkan tubuh. Bu, maksudnya apa? Ibu itu menunjuk ke rumah Harun. Rumah itu sudah kosong 2 bulan, Nak. Penghuninya meninggal. Kecelakaan mobil. Katanya, mayatnya baru ketemu 3 hari setelahnya. Badannya, ya Tuhan, ia menutup mulutnya. Seperti menolak mengingat detailnya. Kalau dia sudah mati, Nina berbisik. Siapa yang ngajar kami semalam? Ibu itu menatap Nina lama. Kemudian ia berkata pelan. Kalian bukan yang pertama didatangi. Dulu, 2 mahasiswa juga datang malam-malam. Katanya dipanggil kelas tambahan. Besoknya, mereka demam tinggi. Terus, pindah kampus. Katanya, mimpi buruk terus. Ibu itu menatap rumah kosong itu lagi. Arwah yang belum selesai tugasnya memang paling keras kepala. Nina menelan ludah. Tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, seperti sedang melayang. Dunia seolah menjauh dan mendekat dalam waktu bersamaan. Dosen itu yang semalam berdiri di lorong, yang menatapnya tanpa berkedip, sudah tidak hidup. Masuk ke dalam rumah Nina dan Rina. Memutuskan masuk setelah ibu itu kembali ke rumahnya. Pintu depan tidak terkunci, seolah memang menunggu dibuka. Saat pintu itu bergerak, suara engsel berdecit panjang
seperti jeritan seseorang yang sangat tua. Cahaya matahari masuk sedikit, tapi debu di dalam begitu tebal, sampai cahaya itu terlihat seperti berjuang melewati kegelapan. Rin, Nina berbisik, kenapa rumah kosong baunya bisa sekuat ini? Bau tanah basah, bau busuk, samar, bau sesuatu yang terkubur terlalu lama. Mereka berjalan pelan. Ruang tamu berisi sofa tua yang sobek-sobek. Di sudut ruangan ada rak buku penuh file akademik. Beberapa kertas terjatuh ke lantai. Sebagian besar berisi tulisan Harun. Nina jongkok, mengambil salah satunya. Tulisan tangan Harun terpampang jelas. Mereka tidak fokus, mereka tidak serius. Aku harus bimbing mereka lebih ketat. Pelajaran tidak boleh berhenti. Semuanya ditulis dengan tinta hitam yang menekan terlalu kuat, sampai beberapa huruf hampir bolong kertasnya. Rina menemukan sesuatu di meja samping Nina. Lihat ini. Nina menghampiri. Di meja itu terdapat foto Harun. Tapi fotonya berbeda dari foto dosen pada umumnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, tidak ada bayangan di belakangnya dalam foto itu. Padahal foto itu diambil di luar ruangan saat matahari terik. Rin, Daya, Nina mulai sulit bernapas. Dia memang sudah lama bukan manusia. Tiba, pintu belakang rumah berbunyi klik, seperti ada seseorang masuk dari luar. Nina dan Rina diam, tubuh mereka membeku. Kemudian, langkah kaki terdengar, pelan, lambat, menyeret, masuk dari dapur menuju ruang tengah. Rina memegang tangan Nina erat-erat. Nina, suara Rina gemetar. Kita enggak sendirian. Pesan yang mustahil Nina menggenggam HP Nia tanpa sadar. HP itu tiba-tiba bergetar pelan. Satu notifikasi muncul dari kontak yang namanya berubah menjadi nomor tidak terdaftar pesan. Itu hanya satu baris. Baris yang membuat darah Nina berhenti mengalir. Belajarlah. Aku belum sempat luluskan kalian. Dan saat mereka menatap ke arah dapur, siluet seseorang berdiri di sana. Berdiri tegap dengan jas dosen. Tanpa bayangan, tanpa suara napas, ia tidak bergerak. Ia hanya menatap. Dan mulutnya perlahan terbuka seolah hendak berbicara. Nina dan Rina berdiri membeku. Sosok itu yang mereka pikir hanya bayangan atau halusinasi dari rasa trauma semalam kini berdiri tepat di ambang dapur rumah kosong itu. Sosok yang mereka lihat jelas dengan mata kepala sendiri. Baju kerja yang sama, jas kampus yang sama, dasi hitam yang sama, kacamata tebal yang sama. Semua persis seperti Profesor Harun. Hanya ada satu hal yang membuatnya tidak mungkin hidup ia tidak memiliki bayangan, bahkan cahaya dari jendela dapur yang menyorot langsung ke arah kakinya tidak memunculkan garis gelap sedikit pun. Tubuhnya seakan tidak menghalangi cahaya. Nina menggenggam tangan Rina sekuat mungkin. Rin, suaranya pecah. Kalau aku pingsan, tolong seret aku. Tolong jangan biarin aku tinggal di sini. Rina hampir menangis. Aku juga mau pingsan, Nin. Sosok itu melangkah maju. Langkahnya berat, tapi tidak menyentuh tanah. Suara ketukan yang mereka dengar bukan dari kakinya. Suara itu berasal dari dinding, seolah sesuatu mengikuti gerakannya dengan pola aneh. Nina dan Rina mundur perlahan. Napas mereka tercekat. Profesor Harun berhenti 3 langkah di depan mereka. Kepalanya miring pelan. Sangat pelan seperti seseorang yang sedang mempelajari makhluk baru. Lalu mulutnya bergerak, kalian datang. Suaranya pelan, parau, seperti dikeluarkan dari tenggorokan yang penuh pasir. Nina hampir tersungkur. Rina membisiki, Nina, kita kabur sekarang. Tapi sebelum mereka sempat mundur lagi, suara itu kembali terdengar.
Belajar belum selesai. Ucapan itu persis sama seperti semalam. Persis. Tidak ada perubahan nada. Tidak ada perubahan intonasi. Seolah suara itu bukan ucapan, melainkan ulangannya. Sosok itu mengangkat tangan. Tidak cepat, tapi mantap. Ia menunjuk keluar pintu rumah. Ke arah kampus, ke arah ruang 204. Nina menggeleng lemah. Tidak, aku nggak mau ke sana. Aku nggak mau lagi. Sosok itu tidak bereaksi, hanya terus menunjuk. Jari tangannya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Kukunya hitam, kulitnya pucat kibu-abuan, seperti kertas yang hampir habis terendam air. Rina menarik Nina ke samping. Mereka kabur keluar rumah, menabrak pintu depan yang tiba-tiba terbuka sendiri. Di luar, matahari masih ada, tapi entah kenapa cahaya terasa tak hangat, seolah matahari pun tidak mau menyinari tempat itu. Mereka berlari ke jalan, tidak menoleh, tidak berani. Baru ketika berada jauh dari rumah itu, mereka berhenti untuk mengatur napas. Namun Nina kembali gemetar saat menyadari sesuatu. Rumah itu perlahan menggelap, bukan karena matahari tertutup awan, tapi seperti ada bayangan besar turun ke atasnya. Dan di dalam kegelapan itu, ada dua mata yang menatap keluar. Kembali ke kampus di malam hari malamnya. Nina tidak bisa tidur. Rina menginap lagi demi berjaga-jaga, tapi keduanya tetap tak bisa istirahat. Setiap mata terpejam, mereka melihat bayangan panjang di lorong. Sosok tanpa bayangan berdiri di tangga, siluet mengajar di depan kelas kosong. Dan yang membuat semuanya semakin nyata HP. Nina tak berhenti bergetar. Pesannya selalu sama. Ruang ke-204, jam 10 malam. Belajar belum selesai. Kamu belum boleh lulus. Nama kontaknya terus berubah. Kadang unknown, kadang nomor tidak terdaftar, kadang kosong tanpa huruf sama sekali. Hingga akhirnya, tepat pukul 10 malam, pesan terakhir muncul. Sebuah foto. Foto ruang 204. Diambil dari dalam ruangan. Lampunya menyala. Papan tulis. Ada coretan-coretan baru. Dan di depan papan itu, siluet seorang dosen berdiri tegak. Siluet tanpa bayangan. Rina memegang mulutnya. Nina, itu barusan. Barusan banget di foto. Lampunya nyala. Nina bangkit perlahan. Tutup pintu kamar, katanya pelan. Rina, mau kemana? Kampus. Gila, kamu serius? Nina tidak menjawab. Ia hanya meraih jaketnya. Aku harus selesain ini. Kalau enggak, dia bakal terus ngikutin. Sampai aku lulus, bahkan sampai aku mati. Rina memegang tangan Nina. Aku ikut. Nina menatap mata temannya itu dalam-dalam. Rina jelas ketakutan, tapi ia tetap berdiri di sana. Tidak mundur selangkah pun. Rina, kata Nina lirih. Kalau kita mati bareng. Aku juga mikir gitu. Mereka saling mengangguk. Lalu pergi. Ruang 204 Ribuampus malam itu sepi. Lebih sepi daripada kemarin. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin, bahkan lampu taman pun tidak berkedip, seolah seluruh dunia sedang berhenti bernapas saat mereka memasuki gedung fakultas. Lorong-lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Bayangan lampu terlihat lebih gelap, dan setiap langkah kaki mereka seperti menimbulkan gema yang tidak sinkron. Ada suara langkah lain yang ikut, tapi terlambat setengah detik. Langkah yang bukan milik siapapun. Tangga menuju lantai 2 terasa dingin seperti logam. Lantai 3 lebih sunyi, dan ketika mereka sampai di depan ruang 204, lampunya menyala. Pelan, sangat pelan, seperti menyambut kedatangan dua murid terakhir. Nina menggigil, Rina menahan napas. Pintu kelas terbuka sendiri, tanpa suara engsel, tanpa tenaga. Di dalam papan tulis penuh coretan. Fokus, belajar,
Tidak ada yang pulang, dan di depan papan itu, siluet Profesor Harun berdiri, tegap, membelakangi mereka, seakan sedang mengajar ruangan penuh mahasiswi yang tidak terlihat. Nina melangkah masuk. "Tuan," suaranya gemetar. "Kenapa Anda masih di sini?" Sosok itu tidak bergerak, namun ruangan tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Napas mereka terlihat seperti asap di udara. Nina menelan ludah. "Apa yang Anda mau dari saya?" Lalu perlahan sosok itu menoleh. Wajahnya setengah hancur, seolah masih membawa bekas kecelakaan. Matanya cekung seperti dua lubang tanpa dasar. Kulitnya retak-retak, tapi mulutnya tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan semasa hidup. "Belajarlah," katanya pelan, "sampai aku puas." Lampu ruangan mati mendadak. Rina berteriak. Nina meraih tangan Rina. Mereka lari keluar ruang 204 tanpa menoleh. Koridor gelap, pintu di belakang mereka menutup sendiri brak. Lorong dipenuhi bayangan yang bergerak seperti air hitam. Mereka berlari menuruni tangga, menembus pintu depan kampus. Dan tanpa sadar, mereka terus berlari ke jalan raya. Sampai akhirnya, mereka berhenti di bawah lampu neon. Sebuah minimarket. Mereka saling berpelukan, menangis, histeris. Tapi hidup, masih hidup sejak malam itu. Nina dan Rina tidak pernah kembali ke gedung itu lagi. Mata kuliah Harun resmi dihapuskan dari sistem kampus. Dosen pengganti tidak ada. Semua berkas akademik Harun hilang, entah kemana. Nama kursusnya pun tidak muncul lagi. Namun, setiap malam, pukul 10, lampu ruang 204 selalu menyala. Seseorang terlihat berdiri di depan papan tulis. Siluetnya tidak punya bayangan. Dan beberapa mahasiswa baru mengaku mereka menerima pesan WhatsApp. Datang ke ruang 204 jam 10 malam. Kita remedial. Nomornya tidak pernah bisa dihubungi, tidak pernah terdaftar, tidak pernah bisa diblokir. Dan setiap kali pesan itu datang, foto profilnya berubah menjadi siluet seorang dosen tanpa bayangan. Cerita ini berakhir, tapi arwah yang masih mengajar tidak pernah selesai.